Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Serius Manwarubu, NIM 190512040434. Saya dari Teknik Informatika A 2019, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai subnetting. Nanti di sini akan saya simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum memulai dari praktikumnya mengenai simulasi subnetting, sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa itu subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Ini pembagian dilakukan hanya bisa di IP address kelas A dan kelas B dan kelas C. Tujuannya sendiri adalah mengefisienkan pengalokasian IP address untuk meningkatkan keamanan, mengabaikan perbedaan topologi ataupun hardware, ya, dan juga mengabaikan perbedaan topologi ataupun hardware yang digunakan. Ini adalah contoh bagian atas di mana hanya terdapat net ID dan host ID. Nah, di subnetting ini akan menghasilkan net ID dan subnetting ID dan host ID. Jadi ada host ID ada yang dikorbankan untuk bisa mendapatkan subnet ID, sehingga bisa dipecah lebih banyak. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi subnetting network lab 1 dan lab 2 dengan IP 192.168.1.0/26 dan lab 2 192.168.1.64/26. Kita akan melakukan subnetting dengan netmask 255.255.255.192. Jadi dari subnetmask ini kita bisa melihat di dalam satu subnetting ada terdapat dari sekitar 62 IP host dan 0 sebagai net ID dan 63 sebagai broadcast, begitupun seterusnya. Nah, sebelum simulasi ini saya mau menunjukkan bagaimana bagannya seperti ini. Nanti saya akan membutuhkan 6 perangkat PC, yang dimana PC 1 dan PC 2 itu dipasangkan gateway, PC 4 dipasangkan gateway, sedangkan PC 3, 5, dan 6 tidak dipasangkan gateway. Kemudian butuh 2 switch dan 1 router. Ini adalah lab 1 dan ini adalah lab 2. Skenarionya ini nanti saya akan menggunakan paket simple PDU untuk semua skenario ini, dan juga menggunakan CMD untuk semua skenario ini, PC 1 ke PC 3, PC 1 ke PC 4, dan begitupun seterusnya. Oke, langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini dia aplikasi Cisco Packet Tracer. Coba membuat dengan project baru saja. Saya mau mengambil 6 buah PC ya. Dua switch, satu switch untuk lab 1 dan lab 2 juga satu. Kemudian satu router. Baik, semuanya sudah terhubung. Sekarang saya akan mengatur IP address-nya. Di sini saya akan di switch di sini saya akan mengatur IP address menggunakan router ini. Di sini ada 2 gigabit Ethernet 0 ini dan gigabit Ethernet 1. Gigabit Ethernet ini adalah yang lab 1. IP-nya 192.168.1.62. Subnet masknya adalah 192 untuk yang terakhir, 255.255.255.192. Tidak lupa juga di sini di on kan port statusnya. IP addressnya 192.168.1.162. Subnet masknya sama dan ini di on kan. Kemudian PC 1 dan PC 2 menggunakan subnet mask. Saya atur IP-nya. Ini sesuai dengan switch-nya. Gateway-nya adalah 192.168 menggunakan gateway. Itu juga dengan PC 2.
sedangkan PC3 tidak menggunakan gateway. Ini di bagian gateway diabaikan saja. PC4 menggunakan gateway. Ini IP-nya adalah dimulai dari 65. Untuk 5 dan 6 tidak menggunakan gateway. IP-nya 192.126. Saya pastikan kembali kalau semuanya ini ada gateway. Ini ada. Ini juga ada gateway-nya. Ini tidak ada. PC4 ada. PC5 tidak ada. PC6 tidak ada juga. Baik, kita coba menggunakan simple PDU untuk tes koneksi atau bagaimana respon jika kita mengirimkannya paket simple PDU. Ini kita masuk ke tab simulation, terus di sini di edit filter, ini hanya kita memeriksa CMP-nya saja. Baik, langsung saja. Pertama adalah sesuai dengan skenario, yaitu PC1 dengan PC3 dulu. PC1 ke PC3. Kita coba perhatikan bagaimana jalannya simple PDW ini. Ini dia mengirimkan ke switch mengirimkan ke PC3. PC3 dapat merespon, baru mengirim ke PC1. Maka ini sukses, komunikasi dua arah, jadi komunikasi antara mereka berhasil. Kenapa? Karena PC3 tidak memiliki gateway tapi bisa berkomunikasi dengan PC1 karena mereka masih berada dalam satu jaringan yang sama. Ini saya delete skenario-nya. Kemudian saya mencoba dari PC1 ke PC4, dimana ini memang sama dengan PC3 tapi dia berbeda network sehingga dia harus lintas. Nah, kita coba simulasikan. Switch ke router ke switch, baru mengirim ke PC4, baru PC4 responnya dia kirim ke switch 1 melewati router ke switch, baru sampai ke PC1 kembali. Nah, komunikasi antar mereka juga berhasil. Ini karena sama-sama memiliki gateway. Yang berikutnya kita akan mencoba dari PC2. Ini dari PC2 ke PC5, dimana PC2 punya gateway sedangkan PC5 tidak memiliki gateway. Kita coba dari sini ke PC5. Coba dia mengirimkan ke switch ke router ke switch, dan di sini sudah tidak jalan lagi. Ini sudah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Semuanya merasa tidak memiliki dan tidak bisa melempar karena PC5 tidak memiliki gateway. Gateway fungsinya apa? Yaitu untuk melempar. Artinya dalam satu network untuk melempar ke network yang lain itu perlu gateway. Kemudian skenario berikutnya adalah dari PC3 ke PC6. Ini paket simpelnya kita ambil dari sini ke PC6.
Nah, ini sama-sama tidak memiliki gateway, jadi seharusnya ini sudah error dari awal, pasti request timeout terus. Maka ini sudah dari PC3 ke switch masih bisa. Nah, ini sudah nge-broadcast karena dia bingung mau kirim kemana, jadi ini tidak berhasil, komunikasi seperti ini tidak berhasil. Nah, baik itu dengan menggunakan Simple PDO. Sekarang kita menggunakan real time dan menggunakan command prompt. Ini dari PC1 ke PC4, maka saya klik PC1, saya buka command prompt dan menggunakan perintah tracer dan IP tujuan. Pertama dulu dari komputer 1 ke komputer 3 ya. Komunikasinya berhasil, jadi dia langsung ke PC3 karena mereka dalam satu jaringan yang sama. Sekarang saya akan mencoba menghubungi PC4 yang IP-nya 192.168.65. Pertama sini dia menuju ke gateway dulu ya, alamat gateway yaitu switchnya, baru langsung ke IP yang dituju yaitu 192.168.15. Ini berhasil, ini karena sama-sama memiliki gateway. Nah, kemudian kita coba dari PC2 ke PC5. Cara yang sama, tracer 192.168, IP komputer PC5 adalah 166. Sini yang terjadi, PC2 berhasil mengirimkan hingga ke switch yaitu 192.168.12. Nah, untuk request ke berikutnya dia tidak mendapatkan respon apa-apa karena PC tujuan itu tidak memiliki gateway. Nah, di sini hasilnya request timeout. Ini tidak berhasil karena PC5 tidak dapat merespon. Baik, itu dari PC2 ke PC5 itu berhasil sampai switch. Kita lihat jika dari PC3 ke PC6. Ini adalah IP-nya 167 ya, PC6. Nah, ini sudah dari awal, harusnya sudah dari awal error karena PC3 sendiri tidak bisa mengirimkan ping karena dia tidak memiliki alamat gateway, jadi dia tidak punya alamat untuk melempar informasi itu. Nah, jadi dari percobaan ini kita bisa melihat kalau pengiriman Simple PDO ataupun informasi atau koneksi antara dari device yang pertama memiliki gateway dan yang kedua tidak memiliki gateway berhasil jika mereka dalam satu jaringan yang sama, sedangkan jika lintas jaringan atau berbeda network maka harus menggunakan gateway. Dua-duanya harus memiliki gateway. Begitu juga jika yang mengirim perlu gateway dan yang menerima juga perlu gateway, karena sebuah komunikasi bisa terjadi jika ada respon dari pemanggilan dari sebuah informasi ya kepada komputer lain. Jadi sekian saja simulasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam simulasi ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.